Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kita melihat seorang pria bernama Tony yang sudah memulai harinya dengan produktif. Temannya, Paul, membutuhkan bantuan app untuk mengingatkan dia tentang jadwal hari itu. Hari ini adalah hari yang spesial, karena mereka akan menemui investor yang mau membeli apps buatan mereka, bernama David. Tetapi mereka tidak sendiri, karena ada 500 orang yang mengantri. Ketika mereka menunggu, mereka bertemu dengan tim dari apps lain, yang mengajarkan hidup secara minimalis dan hidup dengan 100 benda saja. Setelah menunggu lama, Tony dan Paul akhirnya dapat mempresentasikan apps mereka. David menonton mereka melalui kamera. Menurut Paul, setiap handphone tidak boleh memiliki suara yang sama, jadi dia menciptakan Nana, sebuah software yang mendeteksi mood dan dapat mengubah kepribadiannya sesuai kebutuhan. Jika Nana dihubungkan dengan database David, maka hal ajaib akan terjadi. Tetapi para investor tidak puas dengan sebuah apps yang dapat membuat orang bahagia. Sehingga Tony menawarkan ide yang dikerjakan tanpa sepengetahuan Paul. Selama masa pencobaan, apps ini telah melacak kegiatan Paul serta pengeluarannya untuk dapat mengetahui kepribadian Paul lebih mendalam. Sehingga orang dapat menjual barang yang cocok dengan dia. Hal ini telah berhasil, karena Paul tampaknya juga telah melakukan pembelian tersebut. Paul menjadi marah karena Tony tampak seperti mempermalukan dia, tetapi ide Tony disukai oleh David, dan David mau membeli apps itu sebesar 4 juta euro dan berjanji untuk bertemu mereka bulan depan. Lalu Paul dan Tony pergi ke bar untuk merayakan kemenangan mereka bersama dengan karyawan. Tony berusaha memberikan sambutan, tetapi Paul menyela terus karena dia masih marah. Paul malah membocorkan masa kecil Tony yang memalukan. Mereka menjadi berdebat dan bertaruh, kalau mereka harus hidup 100 hari tanpa barang-barang mereka, dan hanya mendapatkan satu barang tersebut kembali setiap harinya. Yang kalah harus merelakan 50% dari saham mereka kepada karyawan. Keesokan harinya, mereka terbangun di dalam apartemen tanpa mengenakan pakaian. Ronnie dan Betty datang serta mengatakan bahwa karyawannya telah menyewa apartemen ini selama 100 hari untuk menjalankan taruhan mereka. Mereka juga menuliskan peraturan yang harus ditaati oleh Paul dan Tony. Mereka akan mendapatkan barang mereka kembali di tengah malam. Sepatu dan kaos kaki juga terhitung satu barang. Makanan akan disediakan oleh karyawan sehingga mereka tidak perlu mengkhawatirkan itu. Uang dan kartu kredit diletakkan di kotak, dan jika kotak itu dibuka, maka dia kalah. Ketika malam tiba, mereka mau mengambil barangnya, tetapi salju turun. Jadi mereka berlari secepat mungkin sambil telanjang ke tempat tujuan. Ketika mereka sampai di gudang, Tony memilih kantong tidur, dan Paul memilih mantel. Tetapi Tony merasa Paul curang, jadi dia membuka mantel tersebut. Ketika mereka berdebat, Lucy muncul menemui mereka. Dia mengambil telepon Paul, menelepon seseorang kemudian pergi begitu saja tanpa menjelaskan apa-apa. Besoknya orang tua Paul, Wolfgang dan Renata mengunjungi mereka. Mereka khawatir karena Paul tidak mengangkat handphonenya. Wolfgang dan Renata akan pergi berlibur sehingga Paul harus menjaga neneknya. Tony juga boleh ikut, karena mereka sudah menganggap Tony sebagai anak sendiri. Ketika mereka kembali ke kantor, mereka memakan apapun yang bisa mereka makan, dan menggunakan peralatan sederhana untuk membersihkan diri mereka. Selama beberapa hari ke depan, mereka memilih baju supaya mereka dapat pergi ke tempat umum. Tony memilih kasur, sementara Paul memilih handphone. Tetapi handphonenya kehabisan baterai, sehingga dia harus menunggu besoknya untuk meminjam charger di kantor. Suatu siang, mereka mengunjungi neneknya, serta membantu merapikan rumahnya. Mereka mengenang masa kecil mereka di rumah itu, dan Paul berkata kalau dia iri dengan Tony karena dia selalu mendapat hadiah yang lebih baik. Tony juga merebut pacarnya ketika SMA. Paul berpikir kalau Tony tidak bisa mencari pacar sendiri. Malam hari di gudang, ketika mereka mengambil barang, Lucy mendatangi mereka. Tony mengajak Lucy berkencan untuk membuktikan kepada Paul bahwa dia bisa mencari pacar sendiri, dan Lucy mau untuk berkencan dengannya. Hari demi hari berlalu dan mereka semakin tersiksa dengan taruhan itu. Handphone Paul kehabisan data, sehingga dia menggunakan Wi-Fi di kantor untuk berbicara dengan Nana. Dia kemudian juga melihat pembelian yang dia lakukan, padahal dia tidak memerlukan semua barang itu. Nana menjelaskan kalau shopping membuat Paul menjadi bahagia. Sementara itu, Tony mencoba untuk berbicara kepada Betty untuk menukar dengan kacamata. Mata Tony menjadi iritasi karena dia tidak pernah mengganti lensa kontaknya sejak hari pertama. Lucy datang dan mencoba memasak untuk Tony, tetapi makanan itu tidak enak karena mereka kekurangan bahan makanan.
Mereka juga harus minum anggur dari gelas yang mereka pakai sebagai vas bunga. Kencan mereka pun terganggu, karena mata Tony menjadi semakin iritasi dan infeksi. Lucy mencoba mengobatinya dengan meletakkan kantong teh di matanya, dan keduanya berciuman. Paul kemudian datang untuk curhat, mengapa dia menjadi tidak bahagia sehingga harus shopping begitu banyak. Ketika Lucy pamit ke toilet, Tony marah dan mengusir Paul. Tony berkata kalau dia hampir mendapatkan Lucy. Lucy tidak sengaja mendengar, dan mereka menghabiskan malam bersama. Keesokan harinya, Paul mengunjungi neneknya yang sedang mencari koper. Koper tersebut berisi barang-barang ketika dia berada di tempat pengungsian. Dia menunjukkan foto yang sedang bahagia, karena pada waktu itu, bisa hidup saja sudah menjadi suatu kebahagiaan. Hal ini membuat Paul sadar, kalau sekarang dia mempunyai banyak hal yang enak dibandingkan dengan neneknya pada waktu perang, tetapi dia juga tidak bisa bahagia. Malam harinya, Tony mengunjungi Lucy di gudang dan mereka bermesraan kembali. Tony ingin lebih sering bertemu dengan Lucy, dan Lucy menerima dengan dua syarat. Apapun yang terjadi di gudang tidak boleh bocor, dan Tony tidak boleh mencarinya di luar waktu tersebut. Akhirnya David mengatur pertemuan dengan Tony dan Paul. Mereka bertemu dan membahas pembelian apps itu. David setuju untuk membelinya, tetapi Tony memiliki rencana lain. Dia berkata kalau Google juga tertarik, dan menawarkan 14 juta euro untuk membeli perusahaannya. David setuju atas angka itu dan mereka bersalaman. Setelah pertemuan berakhir, Tony merayakan kemenangan itu, tetapi Paul lagi-lagi marah akan strategi Tony. Apps mereka seharusnya membantu orang, bukan menipu mereka. Mereka saling menampar dan pada akhirnya Paul nekat dan berkata kalau dalam sisa 20 hari ini, mereka tidak boleh curang ataupun meminjam barang dari kantor. Sebagai gantinya, jika Paul kalah, Paul akan kehilangan semua sahamnya. Di apartemen, Paul menjadi kecewa karena Tony memasang CCTV untuk mengawasi Paul supaya tidak curang. Seharusnya Paul juga melakukan hal itu. Di kantor, Paul mendapat telepon dari orang tuanya yang berkata kalau neneknya berada di rumah sakit. Paul baru mengetahui hal ini karena dia tidak pergi menjaga neneknya. Neneknya jatuh dari tangga, dan ibunya memutuskan untuk memasukkan neneknya ke panti jompo karena dia sudah tidak bisa tinggal sendirian. Ibunya juga berkata kalau neneknya meminta Paul memilih satu barangnya untuk dia bawa pulang, tetapi Paul tidak bisa, karena dia ada taruhan itu. Kemudian Paul mencuri bunga kemudian pergi ke rumah sakit neneknya. Tetapi dia malah melihat Lucy di bangsal psikosomatis. Dia menunggu hingga Lucy keluar. Lucy kemudian bercerita kalau dia memiliki ketagihan untuk shopping, dan hidupnya menjadi kacau. Dia juga meminta supaya merahasiakan hal ini dari Tony, dan Paul berjanji untuk tidak mengatakannya. Malam harinya, Paul tidak sengaja berkata kalau Lucy tidak akan datang ke gudang hari ini. Tony penasaran dan meminta penjelasan dari Paul. Tetapi Paul tetap tidak mau memberitahunya, dan dia berkata kalau Tony tidak tahu apa-apa tentang Lucy. Paul berpikir kalau Tony terlalu sempurna, jadi sebaiknya dia meninggalkan Lucy. Setelah Paul pergi, Tony memutuskan untuk kembali ke gudang dan menunggu Lucy. Mereka bermesraan kembali seperti biasanya. Lalu Paul mencari makanan di tempat sampah, dan dia ditemukan oleh David. Dia tertarik dengan Nana, karena Nana sangat lugu dan polos, sehingga cocok untuk menjadi senjata. Paul telah mengubah suatu mesin menjadi orang, dan orang ini dapat menjual apapun dan membuat penggunanya menjadi percaya. David mengajak Paul untuk bekerja dengannya, dan memberikan tiket ke California. Tony menguntit Lucy ketika dia keluar dari gudang. Tetapi dia menyadarinya, dan meminta putus dengan Tony karena melanggar perjanjian. Keesokan harinya, Tony kembali ke gudang, dan melihat gudang Lucy kosong karena disita oleh pemerintah. Paul berkata kalau Lucy terlilit hutang yang besar, dan Tony mengira Paul yang melaporkan Lucy ke polisi. Sehingga Tony memukul Paul. Hal ini membuat Paul sadar bahwa mereka bukanlah teman baik, hanya dua orang pria yang saling mengenal sejak kecil. Paul berkata kalau dia tidak mau uang dari David dan dia kembali ke apartemen. Di apartemennya, ibunya memberitahu Paul kalau neneknya meninggal. Ketika dia menangis, dia baru sadar kalau dia tidak menjenguk neneknya karena taruhan yang konyol itu. Kemudian Tony menjadi ingat ketika Lucy mengambil handphone Paul dan menelepon seseorang. Sehingga Tony menelepon orang itu. Ternyata itu adalah nomor telepon Lucy sendiri, sehingga Tony menjadi tahu nama lengkap Lucy dan mencari alamatnya. Setelah salah alamat beberapa kali, dia akhirnya menemukan Lucy yang tinggal di apartemen kecil. Lucy berkata kalau Paul tidak melaporkan dirinya, tetapi dia yang mengaku sendiri, supaya dia dapat move on di hidupnya.
Tony berkata kalau dia bisa membayar hutang Lucy, tetapi Lucy tidak mau. Dia tetap harus menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak mau berhutang budi kepada Tony. Tony kemudian mencari Paul untuk meminta maaf, tetapi dia tidak ada di rumahnya. Karyawan di kantor juga tidak melihat Paul. Tony mengunjungi Renata, dan dia kaget mendengar neneknya yang telah meninggal. Renata juga bilang kalau Paul sudah pergi ke California. Dia tidak percaya, dan mencari Paul di apartemennya, tetapi apartemen itu telah kosong. Ketika dia mencoba berpikir langkah selanjutnya, dia mendengar tetangga Paul yang mengomel karena mobil Paul meninggalkan jejak oli di jalan. Ternyata Paul tidak pergi ke California, tetapi dia tinggal di dalam mobilnya. Tony mengikuti jejak itu dan menemukan Paul. Dia meminta maaf karena telah menjadi teman yang brengsek. Tetapi Paul belum lega. Dia meminta Tony untuk mengakui semua kesalahannya. Tetapi Tony tidak tahu apa kesalahannya. Paul kemudian menyeret Tony ke lumpur dan meminta Tony untuk meminta maaf tentang Anna. Paul berkata kalau Tony tidak pernah mencintai Anna dan hanya mencuri Anna darinya. Tony kemudian mengakui kalau dia cemburu. Paul memiliki keluarga yang menerima dia, sementara Tony hanyalah sebatang kara. Setelah itu mereka berbaikan. Tony mengejutkan Paul dengan barang yang ada di apartemen neneknya. Dia membelinya dari pegadaian, sehingga Tony kalah taruhan itu karena dia membeli barang. Kemudian mereka berdua kembali ke kantor dan menjelaskan kalau mereka berdua kalah taruhan itu, dan mereka membagikan uang hasil penjualan apps itu kepada semua karyawannya. Dia juga berkata kalau dia akan membeli tanah dan memulai hidup baru. Tetapi pertemuan itu terganggu ketika mereka semua menerima notifikasi di handphonenya. David telah merilis demo Nana sendiri tanpa bantuan Paul. Sehingga semua karyawan meninggalkan mereka. Hanya tinggal Paul dan Tony yang berada di kantor itu. Tony juga berharap kalau Lucy ada di sini, karena dia benar-benar mencintainya. Jadi dia mau membantu Tony mendapatkan Lucy kembali. Keesokan harinya, Lucy menemukan barang di depan apartemennya. Dia mengikuti barang itu dan menemukan Tony sedang telanjang di depannya. Dia bercerita kalau dia tidak sempurna, dan dia mau bersama dengan Lucy dan menjalani hidup bersama. Ada 4 barang di depannya, dan dia berkata kalau dia perlu 5 barang ini untuk hidup. Lucy menyadari kalau dia adalah barang kelima, dan dia mencium Tony. Beberapa hari kemudian, Tony, Paul dan Lucy pergi hanya dengan membawa barang seperlunya. Paul berkata kalau dia berencana untuk membalas David, karena dia masih mempunyai akses ke Nana. Dia berencana untuk memprogram Nana supaya memberitahu penggunanya bahwa David mencuri data dari mereka.